Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jenis Marcella dengan NIM akhir 117 dari kelas 2C. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi long term memory yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 pada beberapa waktu yang lalu. Dalam video ini juga saya akan memberikan pandangan mengenai perbedaan yang saya dapati dari isi PowerPoint kelompok 4 dan juga PowerPoint Ibu yang sudah diberikan kepada kami. Selamat menyaksikan. Long term memory merupakan proses penyimpanan informasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bersifat relatif permanen. Long term memory ini dapat berlangsung paling sedikit hanya dalam beberapa hari dan paling lama dapat melekat hingga puluhan tahun. Long term memory ini dapat terjadi karena proses yang berulang-ulang dalam waktu yang lama. Secara umum, long-term memory terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada episodik, yaitu mengenai ingatan kejadian dalam hidup yang terjadi secara umum. Contohnya ialah di saat kita mengikuti reuni sekolah. Lalu yang kedua ada prosedural, yaitu merupakan ingatan cara melakukan sesuatu yang menjadi pengetahuan. Contohnya melukis, menggambar, dan juga bermain alat musik. Lalu yang ketiga ada semantik. Semantik merupakan ingatan tentang dunia yang menjadi ingatan secara umum. Contohnya arah mata angin. Proses penyimpanan long-term memory terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ialah encoding. Encoding di dalamnya membahas the level of process, yang kedua the self-reference effect, yang ketiga the effect of context, dan yang terakhir mood dan emosi. Lalu tahap yang kedua ialah retrieval. Retrieval di dalamnya membahas 4 poin juga. Yang pertama ada implicit versus explicit, yang kedua very long term, yang ketiga expertise, dan yang terakhir individu with amnesia. Lalu tahap yang terakhir ialah autobiographical memory, yang di dalamnya membahas 3 poin. Yang pertama ada skema, lalu flashbulb memory, dan juga yang terakhir source monitoring. Setelah kelompok 4 presentasi dalam beberapa waktu yang lalu, kesimpulan yang saya ambil ialah kelompok 4 membuat materi dengan cukup lengkap, di mana mereka hanya tidak memasukkan materi mengenai expertise dan juga prospektif versus retrospektif memory yang terdapat dalam PowerPoint Ibu. Saran untuk kelompok 4 dan juga untuk kelompok lainnya diharapkan untuk kelompok saya juga kiranya dapat memasukkan materi dengan lebih lengkap lagi dan lebih maksimal lagi mempresentasikannya agar pembelajaran berlangsung lebih maksimal dan lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih.